Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas dari kakak Pramuka, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi matematika. Kita kembali untuk mempelajari unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar sebuah lingkaran, di mana sebuah lingkaran ini terbagi menjadi bagian-bagian. Apa bagian-bagiannya? Yang pertama adalah juring. Apa itu juring? Juring adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, bagian yang diarsir inilah yang namanya juring. Selanjutnya, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis yang membatasi tepi lingkaran yang juga dibatasi oleh dua jari-jari. Ini adalah busur lingkaran. Kemudian jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ini adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran atau tengah-tengah lingkaran ke tepian. Jadi kalau dari tengah ditarik ke tepi, ini jari-jari. Sedangkan tengah ke tepi juga, ini juga jari-jari. Ya. Oke. Berikutnya, apotema. Apotema adalah garis tegak lurus ya, yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Ini namanya tali busur ya. Sedangkan tembereng adalah garis tepi lingkaran yang disebut busur lingkaran yang dibatasi dengan tali busur. Ini namanya tembereng, bagian yang diarsir ini. Lalu selanjutnya tali busur. Tali busur ini garis yang membatasi tembereng ini ya. Kemudian titik pusat. Titik pusat itu titik di tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusat. Berarti titik pusat ini akan membagi garis ditarik ke tepi sebelah kanan jari-jari. Titik pusat ditarik sebelah kiri juga jari-jari. Berarti kalau begitu dari tepi sebelah kiri melewati titik pusat sampai ke tepi sebelah kanan, ini adalah satu garis ya yang melintas atau membagi dua lingkaran melalui titik pusat. Ini terdiri dari jari-jari yang banyaknya dua. Titik pusat ke sebelah kanan jari-jari atau R, titik pusat ke sebelah kiri jari-jari atau R. Berarti titik pusat yang dilalui garis yang membagi lingkaran jadi dua, ini namanya diameter. Saya ulang, diameter adalah garis yang membagi dua sebuah lingkaran yang melalui titik pusat. Kalau dijelaskan, jumlahnya terdiri dari dua jari-jari. Gitu ya. Oke, selanjutnya inilah lingkaran. Lingkaran ini ada kelilingnya. Keliling lingkaran itu yang mana? Garis yang melingkar dari tepi ke tepi sampai ketemu lagi. Inilah kelilingnya. Keliling lingkaran ini dirumuskan 2 kali V kali R. V-nya berapa? V-nya bisa 22/7 atau 3,14. Tergantung R-nya berapa. Kalau R-nya ini 7 atau kelipatannya, maka dipakai Pi 22/7. Apa itu Pi? Pi itu adalah nilai ketetapan. Oke ya. Lalu luas lingkaran itu yang mana? Luas lingkaran itu bagian dalam lingkaran inilah yang disebut luas lingkaran. Berarti apa? Daerah yang dibatasi oleh seluruh keliling lingkaran. Bagian dalam yang dibatasi oleh seluruh keliling lingkaran. Sehingga rumusnya luas atau L sama dengan V kali R kuadrat atau VR kuadrat. Tapi ingat R-nya R kecil ya. Atau L
atau luas sama dengan Pi kali D kuadrat dibagi 4. D-nya juga ingat, D-nya di kecil. Oke ya. Selanjutnya, contoh. Carilah jari-jari setengah lingkaran. Nilai jari-jari diperlukan untuk mencari luas setengah lingkaran. Katakanlah jari-jari setengah lingkaran adalah 5. Jika yang diketahui hanyalah diameter lingkaran, bagi 2 untuk mendapatkan nilai jari-jari. Misalnya, diameter lingkaran adalah 10 cm, maka 10 dibagi 2 adalah 5 cm. Itu merupakan jari-jari. Tadi Bapak katakan, garis yang membagi 2 lingkaran itu namanya diameter yang terdiri dari 2R. Maka R sama dengan setengah D atau D dibagi 2 gitu ya. Contoh misalnya seperti ini. Ini namanya daerah setengah lingkaran. Ini titik pusat ke kiri jari-jari atau R, ke kanan jari-jari atau L. Berarti dari kiri ke kanan diameter. Berarti diameter terdiri dari 2 jari-jari. Oke ya. Kalau jari-jarinya 5 seperti ini, kalau satu lingkaran penuh rumusnya apa? VR kuadrat. Kalau setengah berarti satu lingkaran penuh dibagi 2. VR kuadrat dibagi 2. Maka V kali 5 kali 5 dibagi 2. Kenapa 5 kali 5? Karena R-nya 5 jari-jarinya. Kenapa dibagi 2? Karena setengah lingkaran. Kenapa 3,14 pi-nya? Karena jari-jarinya bukan 7 atau kelipatannya. Maka didapatkan 39,25 cm. Oke. Ini sama ya. Jadi mencari setengah lingkaran itu, luas setengah lingkaran itu satu lingkaran penuh dibagi 2. Oke. Nah, kalau ini 3/4 lingkaran, 3/4 dari mana 3/4? Ini bagi 4 tuh. Nah, yang ada putih ini 1, 2, 3. 3 dari 4 lingkaran. Bagaimana rumus mencari luasnya? Ya 3/4 kali 1 lingkaran penuh. Nih, luas 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 dikali luas lingkaran penuh. Misalnya lingkaran penuhnya 154, maka 3/4 lingkaran dari 154 dari luas 154 adalah 3/4 dikali 154 cm persegi. Didapatkan berapa? 115,5 cm persegi. Oke. Nah, ini luas satu lingkaran penuh, maka V kali R kuadrat. Karena jari-jarinya 7, maka dipakai V-nya 22/7. Maka 22/7 kali V kali 7 kuadrat sama dengan 154. Setengah lingkarannya bagaimana? Ya berarti setengah kali VR kuadrat. Setengah kali, kalau penuh 154 berarti kali 154 sama dengan 77. Bagaimana kalau 3/4? Ya 3/4 kali 1 lingkaran penuh. Berarti 3/4 kali VR kuadrat. Berarti 3/4 kali 154. Berarti 115,5 cm. Bagaimana kalau 1/4 lingkaran? Berarti ya 1/4 kali 1 lingkaran penuh. Berarti 1/4 kali VR kuadrat. Berarti berapa? 1/4 kali 154. Berarti 38,5. Gitu ya. Oke. Berikutnya ini ada soal. Kalian kerjakan di buku catatan. Kalian cermati dengan baik berapa hasilnya ya di buku catatan matematika. Setelah itu seperti biasa kalian foto, kalian kirimkan ke Bapak. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.